Kali ini kita akan membahas sebuah cermin kehidupan yang saya beri judul The Power of No Expectation. Kalau sahabatku pengen hidup nyaman, ini resepnya. Aku sudah mencobanya dan cespleng loh. Hehehe. Nah, saya mulai ya. Semua kita sadar bahwa hidup ini adalah sebuah misteri atau sesuatu yang gak pernah bisa diduga. Karena itu kita akan selalu dihadapkan dengan kejutan-kejutan. Misalnya kita berharap hari ini semuanya berjalan baik, perjalanan baik, usaha jalan baik, bisa jumpa dengan seseorang yang akan membawa hoki atau keuntungan. Tapi bisa saja semuanya tidak akan pernah terjadi atau tidak berjalan baik, tidak ketemu orang yang membawa keuntungan, dan lain sebagainya. Setiap orang ternyata punya sesuatu yang diharapkan dalam hidup ini. Kebanyakan orang, termasuk aku, pasti sempat terlena dengan para motivator atau buku-buku yang mengajarkan untuk berpikir positif. Semuanya akan berhasil dan terjadi seperti yang aku harapkan. Sayangnya, aku malah sering dikecewakan dengan kekuatan positif atau kekuatan berpikir positif. Karena apa yang aku harapkan itu berbalikan dengan kenyataan yang aku hadapi. Bahkan tidak jarang berpikir positif menyebabkan aku hidup dalam ketegangan, karena selalu berharap akan bisa berhasil atau mencapai target yang ditentukan. Sahabatku, kecemasan atau kegalauanku berakhir ketika aku menemukan sebuah inspirasi dari Marcus Aurelius, seorang raja Romawi yang terkenal pada masanya sebagai seorang raja yang paling bijak. Dia mengatakan, ekspektasi yang diciptakan manusia harus melalui proses yang namanya premeditation, yaitu proses di mana aku harus mengekspektasikan atau mengharapkan hal-hal buruk atau terburuk akan terjadi. Jadi premeditation itu maksudnya mikir dulu sebelum kamu melakukan segala sesuatu. Mikirnya tentang apa? Ya, pikirkan hal-hal terburuk apa yang bakalan terjadi dalam hidupmu kalau kamu melakukan itu. Jadi gampangnya Marcus Aurelius menasihatkan supaya kamu sudah mikir dari awal semua kemungkinan-kemungkinan negatif yang kemungkinan bakal terjadi ketika kamu sedang berproses melakukan sesuatu. Tapi bukan berarti menyerah loh sama takdir atau sama nasib. Yang benar adalah berani menerima sesuatu yang di luar kendalimu. Ketika kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maka nikmatilah prosesnya. Dan jangan pernah berharap bahwa hasilnya akan baik atau berhasil. Berbahagialah kalau kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi kalau terjadi sesuatu yang berbeda dengan yang diharapkan, ya belajarlah untuk menerima dan mendapatkan pembelajaran apa yang masih harus aku persiapkan lagi. Misalnya ya, mau pergi naik mobil atau motor, tiba-tiba di luar dugaan bannya kempes sehingga terlambat menghadiri pertemuan penting. Ini di luar kendali kamu, tapi lain kali belajar untuk mempersiapkan cadangan tindakan seperti bawa ban serep atau bawa uang saku untuk naik Gojek. Contoh lain lagi ya, supaya lebih jelas. Kalau kamu sedang ikut lomba memanah, arahkanlah dan pilih sasaran yang tepat. Tapi jangan pernah berharap bahwa kamu pasti akan mengenai sasarannya. Hanya memilih dan hanya mempersiapkan sebaik mungkin, tapi bukan memastikan bahwa itu akan terjadi. Coba renungkan baik-baik. Jadi yang penting bukan pencapaiannya karena itu di luar kendalimu, melainkan prosesnya atau persiapannya. Bahagialah dan nikmatilah persiapan atau proses yang akan dan sudah dijalani. Atau
ketika kamu mau ketemu orang yang cantik atau tampan menurut kamu dan berharap mendapatkan perhatian dari dia, maka persiapkan dirimu sebaik mungkin supaya mendapatkan perhatiannya. Tapi jangan pernah kamu akan berharap akan diterima. Berharaplah kamu akan ditolak dan bahkan dicuekin. Kalau kenyataannya kamu mendapatkan perhatian darinya, bukankah itu menjadi kejutan yang menyenangkan? Atau kalau kamu mau pergi piknik ke suatu tempat, bayangkan kamu akan banyak mengalami hal gak enak. Seperti pemandangannya ternyata jelek, makanannya gak enak, suasananya gak nyaman, karena hujan terus dan dingin. Nah, dengan harapan yang seperti ini, jika kenyataannya berbeda, tidak seperti yang kamu harapkan, maka itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jadi sahabatku, kebahagiaan itu bisa dipengaruhi oleh ekspektasi atau oleh apa yang kita harapkan. Tapi di balik itu, ini adalah latihan untuk bisa menjadi optimis terhadap dirimu. Optimislah bahwa kita bisa melalui apapun. Dan semua yang terjadi sebenarnya ada reason atau alasannya buat hari depan. Sahabatku, ikhlas atau berserah pada apa yang akan terjadi akan melatihmu untuk selalu siap buat menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Tentu apabila ada hal yang buruk terjadi, secara refleks atau otomatis aku akan marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kemudian pikirkan ulang bahwa semua itu bisa saja terjadi. Jadi aku nggak perlu terus-menerus marah, kecewa, atau sedih. Ya udah, diterima aja seperti apa adanya. Nah, hanya dengan cara seperti ini kita dapat belajar menata emosi dan tidak menghabiskan energi dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Yang penting bukan berserah pada nasib atau takdir loh, melainkan ikhlas, tapi tetap ikhtiar. Berserah tapi tetap tidak menyerah untuk terus melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang baik. Karena itu, ekspektasikan atau harapkan hal yang terburuk bagi masa depan, tapi persiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya ada kejutan yang mengembirakan terjadi dalam hidupmu. Selamat mencoba resepnya, dan Tuhan memberkati.